Persamaan gas real. Persamaan keadaan gas ideal dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan gas real ketika kerapatan gas realnya sangat rendah. Tetapi untuk kerapatan gas yang tidak cukup rendah, persamaan keadaan gas ideal tidak lagi dapat dipakai. Terlebih lagi bila terjadi perubahan fase dari fase gas menjadi fase cair. Perbedaan dengan gas ideal disebabkan karena partikel-partikel gas real tidak dapat dianggap sebagai partikel titik dan terdapat interaksi antara mereka. Secara umum, dapat digambarkan potensial interaksi antara dua partikel gas real yang tidak bermuatan, seperti pada gambar berikut. Ini adalah gambar potensial interaksi antara dua partikel gas real. Untuk jarak yang sangat dekat, potensialnya bersifat tolak-menolak, atau bernilai positif yang menuju tak hingga. Sehingga partikel dapat dibayangkan memiliki volume tertentu. Sedangkan untuk jarak yang agak jauh, potensialnya bersifat tarik-menarik atau bernilai negatif. Sehingga terdapat gaya tarik lemah antar partikel atau gaya van der Waals. Bila energi kinetik partikel lebih rendah dari energi potensialnya, maka kedua partikel akan terikat. Dan sistem akan berubah keadaannya dari fase gas menjadi fase cair ataupun fase padatan. Salah satu persamaan keadaan yang berupaya untuk menggambarkan keadaan gas real adalah persamaan van der Waals. Persamaan van der Waals dapat diilustrasikan sebagai berikut. Karena setiap partikel tidak benar-benar partikel titik, tetapi memiliki suatu volume tertentu, maka volume dalam persamaan gas ideal harus dimodifikasi, dikurangi dengan volume yang ditempati partikel-partikel gas. V minus NB. Dengan B adalah konstanta yang sebanding dengan volume yang ditempati setiap partikel. Gaya interaksi akibat partikel lain yang bekerja pada sebuah partikel gas real secara umum akan bersifat sama ke segala arah. Tetapi bagi partikel yang berada di permukaan, yang berada di dekat dinding wadah, tidak ada gaya tarik dari partikel dari luar sistem, sehingga secara total ada gaya ke arah dalam sistem. Besarnya gaya tarik total ini sebanding dengan kerapatan partikel yang ada dalam sistem. Gaya yang bekerja pada permukaan juga sebanding dengan jumlah partikel yang ada di permukaan yang secara kasar sebanding dengan kerapatan partikel dalam sistem. Jadi, total gayanya sebanding dengan kuadrat kerapatan partikel. Sehingga tekanan yang diberikan sistem ke dinding wadah akan lebih kecil dibandingkan bila seandainya sistemnya adalah gas ideal. Karena itu, P menjadi P plus A kali N bagi V kuadrat. Dengan A adalah suatu konstanta. Maka, persamaan gas van der Waals diberikan oleh P tambah A N dibagi V kuadrat kali V minus NB sama dengan NK kali T. Berikut adalah gambar plot P versus V untuk persamaan van der Waals. P, V. Gambar berikut menunjukkan beberapa garis keadaan pada temperatur konstan. Pada beberapa garis, tampak bahwa ketika sistem mengalami kompresi volume, pada suatu titik atau titik kritis, tekanannya tidak bertambah tetapi terus berkurang. Kondisi ini dapat dianggap sebagai proses perubahan fase. Untuk mendapatkan persamaan keadaan gas real, dapat juga dilakukan pendekatan terhadap persamaan keadaan gas real melalui konsep deret pangkat ataupun deret Taylor. Pendekatan semacam ini disebut sebagai ekspansi virial.
Bila dilakukan pendekatan persamaan gas real sebagai fungsi dari tekanan, maka dapat dituliskan PV sama dengan NKT tambah BTP tambah CTP kuadrat, dan seterusnya. Dengan BT/CT adalah koefisien virial pertama, kedua, dan seterusnya yang secara umum merupakan fungsi temperatur. Bila dilakukan ekspansi terhadap rapat partikel, maka dapat dituliskan PV sama dengan NKT tambah B aksen T tambah C aksen T tambah dan seterusnya. Dengan B aksen T dan C aksen T adalah koefisien virial terkait. Nilai-nilai koefisien virial ini diperoleh dari eksperimen.